yang bisa buat nyalain kameranya, ayo on cam bareng-bareng aja biar kelasnya ntar rame. Jadi diskusinya kita bisa lebih seru. Jadi silakan banget yang mau nyalain kameranya. Assalamualaikum. Oh ya, ini kolom chatnya dibuka, jadi nanti kalau teman-teman mau tanya atau mau menyampaikan sesuatu langsung bilang aja, nanti aku akan baca. Kalau 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 mau on mic juga boleh banget sih, terserah kalian aja senyaman. Oke. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain nih yang mau nyalain kameranya boleh banget. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, aku Syahrian. Di sini seperti sesuai jadwal kita akan belajar geografi. Ini gimana kabarnya teman-teman? Weekend, sore-sore malah belajar ini. Gimana kabarnya? Boleh nih yang mau on mic atau komen di kolom chat. Oke, baik-baik. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, aku mau perkenalkan. Jadi, nama aku Syahrian. Sekarang aku eh, lagi kuliah di Universitas Gadjah Mada, program studinya Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi. Nah, ini teman-teman yang mau nanya-nanya tentang geografi bisa nih. Karena aku juga masih sama-sama belajar. Kita sore ini kita diskusi aja ya. Jadi kalau kita saling ngobrol, kalau misalkan apa yang aku sampaikan itu kurang benar, nanti teman-teman bisa ngeralat. Jadi kita sharing-sharing aja, santai-santai di sore hari ini. Oke? Nah, sesuai jadwal, kita pada sore ini kan kita akan belajar geografi, babnya itu, materinya tuh konsep wilayah dan kewilayahan. Nah, ini kalau di SMA itu materi kelas 12. Oke, jadi ini kalau ada teman kelas 11 atau kelas 10, kita bisa banget kalau mau intip-intip tentang materi kelas 12 itu kayak gimana gitu. Oke, kita mulai. Juga misalkan Nah, juga. Dadah. Nah, pada sore ini apa sih yang akan kita bahas? Jadi, sore ini tuh kita akan membahas 3 hal. Itu mengenai pewilayahan itu sendiri, apa itu pewilayahan, konsep wilayah, wilayah itu apa, terus juga nanti kita akan membahas tentang tata ruang wilayah. Lalu, sub materi yang kedua itu ada pola keruangan kota. Nah, pola keruangan kota ini terbagi dari 3, nanti akan kita bahas satu-satu. Sama yang terakhir adalah interaksi wilayah. Kayak kita akan mendalami bagaimana sih hubungan antar wilayah itu di kehidupan masyarakat. Oke, lanjut. Oke, langsung aja masuk ke yang bagian pertama, yaitu pewilayahan. Teman-teman udah ada yang belajar ini belum? Tentang pewilayahan atau ilmu wilayah gitu? Silahkan yang mau bicara, mau on mic atau respon di kolom komentar, bisa banget. Udah ada yang belajar? Atau ini belum semua ini? Udah, oke. Oke, jadi ini wilayah, apa yang aku sampaikan ini tuh mungkin bisa jadi sama, bisa jadi juga beda sama yang teman-teman pelajari di sekolah ya, karena aku juga ngambil sumbernya dari berbagai macam, jadi aku ringkas
dari berbagai sumber itu jadi materi sore ini. Oh, ada yang nanya nih, kalau potensi pemodal sama PWK itu hampir sama atau beda? Eh, Sebenarnya beda sih. Aku izin jawab dulu ya sebelum masuk ke materi. Ini sebenarnya PW sama PWK itu cukup beda, tapi dasar-dasarnya itu sama. Cenderungnya kalau PW itu kan di Fakultas Geografi, jadi dasarnya geografi, sedangkan kalau PWK teknik ya berarti dasarnya teknik. Cuma ada beberapa sih matkul-matkul yang sama antara PW sama PWK. Itu kalau PW itu kita juga nggak cuma fokusnya ke infrastruktur, sedangkan kalau PWK kan jadi kita bagaimana merancang sebuah kota itu bisa enak untuk dipandang dan juga sesuai dengan fungsinya. Terus kalau PW itu kita lebih ke kita harus menentukan wilayah mana sih yang bisa kita bangun, terus kayak hubungan-hubungannya sama wilayah sekitar tuh apa. Mungkin kayak gitu sih. Pendekatannya yang beda gitu. Oke, kita lanjut aja ke materi. Nah, pertama kita harus tahu apa sih itu wilayah. Teman-teman silahkan buat berpendapat tentang apa itu wilayah. Aku mau jawab, Kak. Boleh, silahkan. Wilayah itu ruang permukaan bumi yang mempunyai homogenitas atau persamaan. Oke, boleh. Ini ada jawab, suatu area yang memiliki karakteristik tertentu. Boleh. Lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Oke, mungkin kita bahas aja ya. Nah, ini. Jadi wilayah atau biasanya itu kalau dalam ilmu geografi kita menyebutnya region. Region atau wilayah itu merupakan sebuah ruang yang memiliki ciri-ciri keseragaman gejala internal atau internal uniformity. Benar yang disampaikan tadi, gitu ada faktor-faktor homogen atau yang karakteristiknya sama. Nah, fungsi yang membedakan wilayah tersebut, perbedaan ini tuh karakteristik tersebut yang membedakan wilayah itu dengan wilayah yang lainnya. Jadi, setiap wilayah memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing sehingga itu bisa menjadi pembeda bagi antar wilayah seperti itu. Nah, ciri-ciri keseragaman tersebut itu dapat berupa kenampakan sosial maupun kenampakan fisik. Ada yang tahu nggak kenampakan sosial sama kenampakan fisik yang bisa dijadikan keseragaman dalam wilayah itu apa? Yang mau di kolom chat boleh, yang mau on mic boleh banget. Ini tentang kenampakan sosial dan juga kenampakan fisik yang dijadikan indikator keseragaman sebuah wilayah. Ada yang tahu? Kalau kenampakan fisik itu wilayah merupakan suatu wilayah formal yang kalau misalnya kondisi geografi Jawa Barat bagian selatan, topografi pegunungan. Tapi kalau misalnya kenampakan sosial itu wilayah fungsional. Oke, bagus jawabannya. Yang lainnya ada yang mau berpendapat lagi? Oke, jadi fisik misalnya kayak kenampakan bumi, kalau sosial mungkin kayak perekonomian gitu. Ya, sebenarnya dasarnya kayak gitu ya. Ini dua jawabannya juga udah menjawab sebenarnya. Jadi kalau kenampakan fisik itu, contohnya, aku kasih contohnya aja biar teman-teman bisa lebih lebih mudah untuk memahaminya. Jadi kayak ada wilayah pegunungan Kapur atau pegunungan Kars. Nah, itu menjadi sebuah
karakteristik wilayah tersebut yang membedakan dengan daerah lainnya. Terus juga kayak dataran tinggi, pegunungan, contohnya seperti itu. Terus kalau yang sosial, itu nanti kita akan bahas di wilayah fungsional, seperti yang tadi disampaikan. Jadi wilayah fungsional, wilayah berdasarkan kenampakan sosial itu yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusianya. Sampai sini paham? Udah tahu cabang-cabangnya? Oke, ini kalau ngomongnya kecepatan atau mau kurang jelas minta diulangin, langsung bilang aja ya. Jadi kita biar sama-sama enak. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang wilayah. Jadi dasarnya tuh kita tahu apa sih sebenarnya wilayah itu sebelum kita masuk ke pewilayahan. Nah, dari namanya aja tuh kita udah tahu ya, pewilayahan artinya ini. Pewilayahan adalah proses membagi ruang menjadi beberapa bagian untuk melakukan regionalisasi atau pewilayahan suatu bagian permukaan bumi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan menggunakan aspek-aspek tertentu yang dimiliki secara bersama-sama oleh bagian-bagian permukaan bumi tersebut, sehingga antar bagian permukaan bumi tersebut menjadi relatif homogen. Ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya tentang definisi wilayah tadi. Nanti itu wilayah-wilayah yang memiliki persamaan dan perbedaan itu, dia akan terbagi lagi yang namanya kegiatan itu namanya pewilayahan yang membagi wilayah-wilayah sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Misalkan aja, aku ambil Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kan terbagi menjadi ada, ya kalau dilihat dari provinsinya terbagi menjadi ada DIY, ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, terus juga ada DKI Jakarta. Nah, untuk membagi wilayah-wilayah ini tuh termasuk dalam kegiatan kewilayahan. Pembagiannya berdasarkan apa? Nah, itu yang bisa kita tentukan sendiri. Nah, kalau misalkan pembagian provinsi itu kan dibaginya berdasarkan wilayah administratif yang di dalamnya itu bisa mencakup budaya, kebiasaan masyarakatnya, sama juga dari lingkungannya. Jadi sebenarnya untuk membagi wilayah itu tuh indikator-indikatornya ada berbagai macam, tergantung yang mana akan kita gunakan untuk membagi sebuah wilayah. Seperti itu. Nanti ada kuis, Kak. Oh, buat hari ini nggak ada ya. Kita akan. Tapi ada bahas soal sedikit sih. Buat pewilayahan, paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, jadi wilayah itu terbagi jadi dua. Yang pertama ada wilayah formal dan juga wilayah fungsional. Teman-teman ada yang tahu nggak wilayah formal itu apa? Yang udah tahu bisa buat on mic atau chat di kolom komentar. Wilayah yang mempunyai satu ciri saja. Itu enggak? Yang lainnya? Oke, ya ada yang belum tahu ini kita akan bahas. Nah, oke, udah pada jawab. Kita lanjut aja. Nah, ini dia. Wilayah formal adalah suatu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Oleh karena itu, wilayah formal sering pula disebut dengan wilayah seragam atau uniform region. Homogenitas dari wilayah formal dapat ditinjau berdasarkan kriteria fisik atau alam ataupun kriteria sosial budaya seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Jadi peninjauan itu bisa dari lingkungannya, dari masyarakatnya, dan juga dari sosial budayanya. Nah,
wilayah formal itu berdasarkan kriteria fisiknya atau kriteria dalam pembagiannya dari lingkungan itu didasarkan pada kesamaan, contohnya didasarkan pada kesamaan topografi, terus juga ada jenis batuan, iklim, ada juga didasarkan dari vegetasi. Misalnya tuh kayak seperti tadi wilayah pegunungan kapur, terus wilayah yang beriklim dingin, wilayah vegetasi mangrove, vegetasi perikanan, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya itu seperti wilayah-wilayah yang banyak suku-sukunya, contohnya seperti suku Asmat. Terus juga ada kalau lebih modern itu seperti wilayah industri, seperti wilayah industri tekstil. Terus juga daerah istimewa Yogyakarta itu yang juga merupakan wilayah kesultanan dan juga ada juga wilayah pertanian yang namanya pertanian sawah basah. Nah, jadi untuk pengelompokannya sebenarnya ada banyak berdasarkan kriterianya masing-masing seperti itu. Jadi ada juga sumber yang bisa mengatakan kalau wilayah formal tuh ya udah sebuah wilayah itu merupakan wilayah formal. Misalkan seperti tadi kayak Jawa Tengah itu sebuah wilayah formal karena di dalam kita tidak meninjau bagaimana kegiatan-kegiatan di dalamnya. Lanjut ke wilayah fungsional. Nah, wilayah fungsional ini yang membedakannya antara wilayah formal dan fungsional itu lebih dititik beratkan pada pergerakan manusianya. Wilayah fungsional adalah wilayah yang dijadikan dengan adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya di Indonesia ada Jabodetabek, yang secara fisik itu mereka berbeda. Tetapi secara fungsional mereka itu saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk di setiap wilayah. Nah, hubungan antar pusat kegiatan itu pada umumnya dicirikan dengan adanya arus transportasi dan komunikasi yang pada akhirnya itu bisa menunjang pertumbuhan dan perkembangan dari setiap wilayah tersebut. Misalkan ini aku ambil kasus di Jabodetabek lagi. Di awal perkembangannya, Jabodetabek itu merupakan kota-kota terpisah yang tidak saling mempengaruhi. Terus wilayah fungsional seiring dengan perkembangan waktu, wilayah fungsionalnya kota-kota tersebut berubah menjadi wilayah fungsional untuk menyokong kegiatan di ibu kota, yaitu di Jakarta. Nah, tidak hanya itu saja. Kalau seperti itu, bisa dibilang bahwa Jabodetabek itu menyokong kegiatan di Jakarta. Tetapi di Jakarta itu juga menyokong masyarakat yang ada di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jadi tidak hanya satu yang diuntungkan, tapi keduanya itu bisa diuntungkan. Seperti itu. Sampai sini paham? Atau kecepatan atau kurang jelas? Bisa bilang? Maksudnya menyokong itu saling mendukung gitu. Kalau gimana ya? Istilahnya saling mendukung. Kalau ada misalkan kita perekonomian di Jakarta itu mempengaruhi perekonomian di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ke arah yang lebih baik. Nah, itu istilahnya perekonomian di Jakarta bisa menyokong wilayah-wilayah di sekitarnya. Itu. Dan sebaliknya juga wilayah di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi itu juga membantu perekonomian di wilayah Jakarta. Paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanya lagi? Oh iya, aku lupa. Ini wilayah fungsional itu kata lainnya atau di dalam geografi itu kita biasanya menyebutnya nodal ya. Nodal. Aku ketik di kolom chat. Oke, kita udah bahas wilayah fungsional, lanjut ke tata ruang. Nah, tata ruang merupakan biasanya nyebutnya nodal gitu aja sih, karena nanti juga ada banyak
Misalkan kayak ada peri-peri, wilayah pinggiran, modal, wilayah fungsional, urban, kayak gitu, kita nyebutnya udah gitu aja sih. Karena region itu beda sendiri, itu definisi sendiri. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke tata ruang. Jadi tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Nah, struktur ruang itu merupakan susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Maksudnya apa? Tata ruang itu jadi kita sesuai dengan namanya ya, kita berusaha untuk memanfaatkan ruang tersebut sesuai dengan fungsinya. Nah, pemanfaatan itu akan menimbulkan sebuah pola yang namanya tata ruang. Biar lebih paham nih, ada beberapa contoh peruntukan tata ruang nih. Kayak yang paling banyak, yang paling dekat sama kita tuh seperti kawasan permukiman, terus juga ada kawasan produksi, ada kawasan untuk mendukung sarana transportasi, lalu juga ada kawasan perdesaan, kawasan perkotaan itu juga termasuk dalam tata ruang. Oke, sampai sini paham ya? Iya, bisa juga. Jadi, sebenarnya tata ruang itu, apa yang kita lihat itu termasuk dalam tata ruang sebenarnya. Cuma biasanya ini cakupannya jadi lebih besar. Itu luasannya jadi lebih besar. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu pola keruangan kota. Ini aku mau tanya, ini dibahas di SMA nggak ya? Udah pernah dibahas belum? Dibahas, Pak. Boleh tahu yang dibahas yang apa aja? Tinjur Kak. Oke. Oh ya, fun fact, aku anak saintek karena geografi di UGM itu saintek. Jadi aku juga sebenarnya belum pernah belajar geografi di SMA, aku baru belajar geografi ini di kuliah ini. Oke, kita langsung bahas aja. Nah, jadi pola keruangan kota itu terbagi jadi 3. Yang paling terkenal itu ada 3. Yang pertama itu teori konsentris, yang kedua adalah teori sektoral, lalu yang ketiga itu adalah multiple nuclei atau teori inti ganda. Nah, kita langsung bahas yang pertama, itu adalah struktur kota teori konsentris. Jadi sesuai dengan namanya itu konsentris atau terpusat ya. Nah, aku mau gambar. Nah, di sini kan ada berbagai macam zona nih. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu adalah daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Dia letaknya di tengah, di pusat lingkarannya. Namanya aja konsentris ya. Jadi pusat kegiatannya itu di pusat tengah. Nah, zona bisnis atau Central Business District atau daerah pusat kegiatan ini itu adalah tempatnya masyarakat itu beraktivitas di dalam sebuah kota. Karena di zona ini tuh biasanya terdapat pusat-pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sehingga biasanya itu terdapat bangunan utama tempat berlangsungnya berbagai kegiatan. Contohnya seperti toko-toko besar, hotel-hotel besar, restoran, gedung kesenian, kantor-kantor pemerintahan, dan juga pusat-pusat bisnis. Itu di Central Business District. Nah, selanjutnya, ini, salah. Nomor 2. Nomor 2 itu adalah zona peralihan. Kenapa namanya peralihan? Karena dia merupakan peralihan dari pusat kota ke daerah yang
mengarah keluar. Nah, biasanya zona transisi atau zona peralihan ini itu ditempati oleh masyarakat yang keadaan ekonominya itu kurang atau produk penghasilan itu rendah. Karena kebanyakan mereka itu wilayah ini tuh didiami oleh para pekerja, buruh kasar, pedagang kecil yang mereka itu biasanya terlibat dalam pusat perdagangan dan bisnis di jantung kota atau di Central Business District tadi ini di nomor 1. Jadi mereka wilayah tinggalnya di nomor 2, kerjanya di nomor 1. Nah, karena pendapatan mereka yang sedikit, jadi wilayah ini tuh biasanya merupakan wilayah-wilayah kumuh yang rumahnya kecil dan juga padat. Kenapa mereka memilih untuk tinggal di sini ya? Karena aksesnya ke pusat kota itu dekat. Jadi mereka dengan pendapatan yang dimilikinya, mereka berusaha untuk meminimalkan pengeluarannya dengan memiliki rumah semakin dekat dengan pusat pekerjaannya. Seperti itu. Lalu ini yang nomor 3 adalah permukiman kelas pekerja atau buruh. Nah, sesuai dengan namanya, kalau permukiman pekerja ini biasanya ya ditempati oleh para pekerja. Ini merupakan tempat yang paling banyak ditinggali oleh para pekerja dengan tingkat ekonomi yang sedang. Zona ini tuh permukimannya lebih baik dari yang nomor 2, zona transisi tadi. Karena kalau perekonomiannya itu sedang kan pasti dapat dikatakan dia pendapatnya lebih banyak. Sehingga mereka tuh lebih pilih-pilih untuk memanfaatkan uangnya seperti itu. Lalu yang keempat, ini ada pemukiman kelas menengah. Nah, permukiman kelas menengah ini itu merupakan zona yang dihuni oleh penduduk yang berstatus menengah ke atas. Yang ciri-cirinya tuh kondisi ekonominya stabil, kondisi permukimannya lebih baik daripada nomor 3 dan nomor 2, sehingga tuh lingkungannya bisa dikatakan lebih teratur. Lalu juga fasilitas permukiman di sini tuh terencana dengan baik, sehingga rasa nyaman yang diterima oleh masyarakat itu menjadi lebih tinggi. Permukiman kelas menengah apa bekerja di nomor 1 juga, Kak? Untuk model ini semua diasumsikan bekerjanya di wilayah nomor 1. Karena ini namanya model ya, jadi wilayah ada beberapa faktor yang diabaikan. Contohnya seperti pekerjaannya, terus juga aksesibilitasnya ke tempat tersebut, karena kalau model biasanya baik yang diabaikan. Tapi kalau yang ini kita asumsikan mereka bekerjanya di zona 1. Oke, terus yang paling luar itu adalah zona penglaju. Sebenarnya ini ada berbagai macam ya, nomor 5 itu bisa jadi karena mereka semakin jauh dari pusat kota, mereka itu cenderung semakin dekat dengan wilayah sekitarnya. Bisa misalnya seperti lebih dekat dengan desa atau dengan wilayah lainnya. Nah, makanya di sini tuh dikatakan wilayah penglaju ya karena dari wilayah lain, dari wilayah nomor 5 ini mereka mobilitasnya lumayan jauh untuk pergi ke pusat kota untuk bekerja. Tetapi karena dia semakin jauh dari pusat kota, ini tuh bisa dikatakan permukiman di sini itu yang paling elit daripada nomor 2, 3, ataupun 4. Kenapa? Karena lokasinya tuh sangat strategis pada dataran yang biasanya tuh ke lingkungannya lebih sejuk daripada yang dekat-dekat dengan pusat kota. Nah, zona ini tuh juga istilahnya zona elit karena mobilitas masyarakat terus mereka sudah memiliki kendaraan-kendaraan pribadi yang istilahnya sudah di atas rata-rata seperti itu. Untuk struktur teori konsentris, paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, aku ulangi ya. Kurang paham sama zona 2 dan 3. Jadi gambaran gampangnya kayak gini sih. Ini kan nomor 1 itu pusat kota. Semakin keluar, itu perekonomiannya semakin baik. Jadi dari yang nomor 2 itu tingkat perekonomian yang paling rendah. Nomor 3 itu semakin baik. Nomor 4 itu menengah ke atas. Lalu yang nomor 5 itu
istilahnya bisa dikatakan kawasan elit. Kenapa nomor 2 mereka yang penghasilannya rendah tetapi malah dekat sama pusat kota? Ya karena aksesibilitasnya yang lebih mudah. Mereka kan istilahnya gini, mereka punya penghasilan rendah. Istilahnya untuk mereka hidup aja susah, apalagi untuk cari kerja. Makanya mereka berusaha mengurangi pengeluarannya dengan mendirikan rumah di pusat kota supaya jarak yang ditempuh itu lebih dekat dan juga pengeluaran yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Bedanya sama yang nomor 3, kalau nomor 3 itu biasanya buruh-buruh atau pekerja yang masih golongan rendah, tetapi kondisinya dia di atas masyarakat yang ada di golongan 2. Rumah-rumahnya itu juga lebih layak dibandingkan wilayah di nomor 2, karena nomor 2 ini bisa dikatakan slum area atau wilayah padat penduduk dan juga kumuh. Seperti itu. Masih kurang paham? Nah, pertanyaan bagus. Jadi, bukannya kalau bangun rumah di dekat pusat kota ini justru lebih mahal? Oh ya, ini pertanyaan bagus karena, ini kan namanya model ya. Model struktur kota teori konsentris ini yang paling pertama dicetuskan dari ilmu wilayah. Jadi itu setelah muncul yang model-model ini, timbul kritik-kritik yang mana akan muncul teori-teori setelahnya. Jadi aku menjelaskan ini sesuai dengan permodelan teori konsentris ini ya. Karena semakin lama semakin berjalannya waktu kan teori-teori kan juga akan semakin berubah. Jadi nanti juga akan muncul teori baru yang semakin mutakhir. Kalau permukiman petani itu dekat ke zona pertanian atau kelas pekerja? Kalau permukiman petani kan dia mostly di daerah desa ya. Sedangkan kita bahasnya di daerah kota. Jadi bisa dikatakan dia tuh ada di daerah perbatasan antara nomor 5 sama nanti anggap aja di sini ada nomor 6 yang lebih mengarah ke wilayah desa. Itu. Sampai sini paham? Permukiman di daerah 2 itu mungkin kayak permukiman di Jakarta. Bisa dikatakan iya, karena kalau kita lihat nih, samping bangunan pencakar langit aja kita bisa melihat wilayah kumuh di sampingnya langsung kan. Nah, itu bisa dikatakan masuk zona 2, kayak gitu sih. Oke, paham. Kita lanjut ke teori yang kedua. Jadi teori yang kedua itu adalah struktur kota teori sektoral. Sebenarnya ini susunannya hampir sama seperti yang konsentris, cuma perbedaannya ini adalah adanya pengaruh jalur transportasi. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, teori yang sebelumnya itu kan teori yang paling lama. Nah, teori ini sudah diperbarui yang dengan adanya pengaruh jalur transportasi. Maaf. Di sini masih pusat kegiatan ada di tengah. Lalu yang nomor 2 itu adalah adanya industri dan perdagangan. Di sini ada jalurnya seperti ini. Lalu yang nomor 3 ada permukiman kelas bawah atau rendah. Di sini. Sama yang di sini. Di sini juga. Di sini ada nomor 4 itu permukiman kelas menengah. Sama yang nomor 5 adalah high class residential. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kan ada yang nanya nih, bukannya kalau sekarang semakin dekat kota harganya semakin mahal. Nah, di sini kan kita lihat ada perbedaannya. Ini teori yang cukup baru. Jadi wilayah elit yang harganya lebih mahal itu semakin mendekati ke pusat kota. Tapi masih dibatasi dengan adanya ini, wilayah kumuh. Lalu ada yang juga yang nanya, kenapa wilayah industri
bentuknya seperti itu, seperti ini. Dia yang paling luas. Ada yang tahu nggak kenapa? Oke, mungkin belum pada tahu karena tadi kan teori ini tuh dipengaruhi oleh jalur transportasi. Jadi di sini itu ada jalur transportasi yang menghubungkan antara inti dan juga wilayah lain di sini. Lalu kayak kita secara logis aja, kita kita mau mendirikan suatu usaha. Pastikan kita akan mencari sebuah lokasi yang mempunyai aksesibilitas masyarakatnya itu tinggi. Istilahnya bisa ditemukan masyarakat secara mudah. Makanya di sini ada industri dan perdagangan itu dia mengikuti jalur transportasi di sini. Kayak gitu ya. Itu yang membedakan sih antara teori sektoral sama teori konsentris sebelumnya. Sampai sini paham buat teori yang kedua? Untuk contoh wilayah yang pakai struktur kota tersebut kira-kira apa ya? Ini kalau nggak salah itu hasil penelitiannya dari, bentar, aku lupa. Oh, ini teori sektoral ini hasil studi dari penelitian di kota Chicago di Amerika. Jadi ini pada tahun yang cukup lama sih. Jadi mungkin kalau tahun sekarang ya strukturnya udah beda lagi. Tapi pada saat itu kota Chicago itu bentuknya seperti ini. Oke, lanjut. Ini ada struktur kota multiple nuclei. Kamu apa yang bedain teori sama teori sebelumnya? Ya, jalur transportasinya. Jadi, teori yang pertama itu belum ada pengaruh dari jalur transportasi. Sedangkan yang teori sektoral itu sudah terpengaruhi oleh jalur transportasi, jadinya bentuknya kayak yang tadi. Nah, ini tuh teori yang paling baru. Teori yang paling baru pada tahun 1945. Ini disampaikan oleh Harris dan juga Ullman. Nah, ini kan juga ada yang mau nanya? Yang mau bertanya silahkan yang on mic ini. Artinya masa bisa jalan ayam tuh. Oh, ini kepencet ya. Oke, lanjut aja. Multiple nuclei ini teori yang paling baru dan juga pembagian zonanya tuh lebih banyak. Istilahnya lebih fleksibel dan juga lebih berhubungan dengan struktur kota pada zaman sekarang. Ini kan ada Central Business District masih berada di yang hampir di tengah, lalu ada daerah grosir dan manufaktur, daerah permukiman kelas rendah, permukiman kelas menengah, kelas tinggi, daerah manufaktur berat, daerah luar pusat daerah kegiatan, lalu permukiman suburban dan juga daerah industri suburban. Nah, penemu dari teori ini itu nasi kuningmu salah pergaulan. Maaf yang kalau beli bisa dimatiin dulu ya kalau nggak ingin bertanya. Udah nanti minta tambah nasi putih, nggak usah pakai nasi putih.
Oke, lanjut dulu ya. Ini tuh teori yang terbaru karena menurut penemu dari teori ini tuh, meskipun pola konsentris dan sektoral itu terdapat dalam wilayah kota, kenyataannya itu lebih kompleks daripada cuma digambarkan berupa lingkaran seperti itu. Jadi bentuk kompleks itu disebabkan oleh ada yang munculnya nukleus. Nukleus itu inti dari kota baru. Karena adanya inti-inti baru ini, makanya bentuknya sudah tidak seperti lingkaran lagi, sedangkan melainkan bentuknya sudah berubah menjadi seperti ini. Tadi ada yang nanya, suburban itu apa ya? Suburban itu adalah wilayah wilayah sub dari kota. Maksudnya gimana ya? Dia tuh pinggiran dari kota. Paham nggak ya? Urban itu kan kota. Suburban itu wilayah di sekeliling kota yang masih terpengaruh oleh kota tersebut. Sampai sini paham? Contohnya tuh, misalkan kita ambil Jakarta nih. Suburbannya tuh ada di Bekasi. Seperti itu loh. Jadi kan balik lagi ke wilayah fungsional. Sebenarnya wilayah fungsional tuh hubungan antara wilayah suburban. Jadi ada urbannya kota Jakarta, sedangkan suburbannya ada wilayah Bekasi dan juga wilayah-wilayah sekitarnya. Yang keduanya itu saling mempengaruhi. Itu paham ya? Oke, lanjut kita ke udah. Kita masuk ke interaksi wilayah. Ini harusnya chapter 3. Aduh, maaf. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari interaksi wilayah? Ya, karena wilayah itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti wilayah akan terpengaruh oleh kondisi geografis wilayah tersebut dan juga wilayah lainnya. Makanya diperlukan interaksi supaya kehidupan masyarakat di situ bisa terpenuhi. Nah, apa sih itu interaksi wilayah? Jadi interaksi wilayah merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua atau lebih lokasi yang dapat menimbulkan gejala, penampakan, ataupun permasalahan baru. Wujud-wujudnya dari adanya interaksi wilayah ini seperti migrasi, aliran barang dan jasa, dan juga pertukaran informasi. Jadi kata kuncinya ini ya saling hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Bisa menimbulkan gejala, penampakan, atau permasalahan baru. Contoh-contohnya ini kalau dampaknya imigrasi. Oke. Terus kita akan lanjut ke, nah, dari interaksi wilayah itu yang paling sering muncul, yang paling sering dibahas, dia mungkin pulang pergi. Iya, betul. Ini udah pernah aku bahas di materi kependudukan bagian migrasi. Kalian bisa nonton recordnya di YouTube-nya aja, udah aku bahas kok di situ. Oke, balik lagi ke sini. Jadi salah satu contoh dari interaksi antar wilayah itu adanya interaksi antara desa dan juga kota. Selanjutnya, ini adalah kita harus tahu dulu kedudukan desa sebagai hinterland itu apa. Nah, mungkin di sini ada yang belum tahu hinterland itu apa. Jadi hinterland merupakan sebuah wilayah yang menyangga atau menyokong kehidupan di suatu kota. Wilayah hinterland ini tuh biasanya terletak di perbatasan antara kota. Perbedaannya, dia memiliki sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Biasanya kan kalau kota kan kita cuma punya sumber daya manusia. Sedangkan kalau hinterland itu kita punya sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Seperti itu. Nah, desa sebagai hinterland itu berfungsinya sebagai apa aja sih? Yang pertama adalah sebagai sumber pangan, sumber bahan pangan bagi wilayah lain. Yang kedua adalah sebagai penghasil bahan mentah. Yang ketiga adalah pusat-pusat industri kecil. Sampai yang keempat adalah tempat wisata keindahan alam. Nah, kenapa sebagai hinterland ini fungsinya seperti ini? Karena biasanya kalau di kota kita tuh jarang untuk menemukan seperti ini.
Biasanya di kota yang ada adalah industrinya, yang mana bahan mentah dan juga bahan-bahan lainnya itu diperoleh dari wilayah hinterland ini. Sampai sini paham? Kok saya Oke, lanjut. Oke, lanjut ke kecenderungan kecenderungan adanya interaksi desa atau kota. Nah, itu ada beberapa penyebab ya atau faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya interaksi antara desa dan juga kota. Yang pertama adalah kemajuan sarana transportasi yang memungkinkan masyarakat itu menjadi lebih mobile untuk antara pergi ke desa menuju kota, dari kota menuju desa, ataupun secara bolak-balik seperti itu. Lalu yang kedua adalah rendahnya hasil produksi tani. Secara logis aja kalau misalkan ada sawah yang gagal panen, pasti petani-petani atau pekerja di wilayah tersebut akan mencari pekerjaan lain. Salah satunya adalah berpindah ke kota untuk mencari sumber penghasilan yang lainnya, selain dari hasil tani tersebut. Ini lalu yang nomor 3 ini yang paling sering ditemukan di Indonesia, yaitu tingginya permintaan terhadap jumlah tenaga kerja. Maksudnya apa? Industri-industri di kota itu dia biasanya hanya menyediakan tempat yang mana pekerja-pekerjanya itu ditemukan atau diambil dari wilayah desa. Lalu yang keempat ini keterbatasan lapangan kerja di wilayah desa. Ini udah maksudnya sangat relate banget ya tentang keterbatasan lapangan kerja ini. Makanya mereka pada pindah ke kota untuk mencari pekerjaan lain. Iya, ini maaf soalnya aku bukan hostnya ya. Oke, semoga udah aman. Oke, semoga. Lanjut, kita akan masuk ke zona interaksi antara desa dan kota. Maksudnya zona interaksi itu sebenarnya hampir sama kayak tadi. Kita akan membahas, ini kayak teori konsentris yang tadi, yaitu membagi wilayah antara desa dan kota. Kalau tadi kan kita membahas sebuah kota, ini kita akan membahas dari kota menuju ke desa. Nah, ini ada inti kota nomor 1 ini yang biasanya terletak di pusat atau tengah-tengah. Lalu yang kedua adalah suburban. Tadi yang nanya ini, daerah yang berlokasi di dekat pusat kota atau inti kota yang merupakan daerah pengelaju atau subdaerah perkotaan. Ini nomor 2. Yang ketiga adalah suburban fringe, adalah jalur tepi subdaerah perkotaan. Sini itu adalah batasnya budaya dari kota, nomor 3. Nomor 4 adalah urban fringe, yaitu adalah daerah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota kecuali inti kota. Nah, zona ini merupakan jalur tepi daerah perkotaan yang paling luas. Oh, maaf, berarti ini yang paling tepi, maksudnya ini. Jadi di dalamnya ini tuh masih terpengaruh oleh budaya-budaya dari kota. Kalau yang nomor 5 ada rural urban fringe, yaitu zona antara daerah kota dan desa yang ditandai dengan adanya penggunaan campuran. Ini udah mulai desa banget sih budayanya. Lalu yang 6 itu baru masuk ke pedesaan. Yaitu. Jadi batas yang jelas antara rural atau desa ya. Ini istilahnya desa itu namanya rural. Antara urban dan juga rural itu pada daerah nomor 4. Itu yang paling membedakan. Jadi 4 ke dalam itu masih terpengaruh oleh kota, sedangkan 4 keluar itu terpengaruhnya oleh budaya-budaya dari desa. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena setelah ini kita akan bahas soal, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, mau review ulang. sama
Nanti PPT-nya akan di-share. Iya, nanti cek aja di Bitly-nya Bersinar. Oke, kita lanjut aja. Nah, kayaknya udah pada paham. Kita akan lanjut ke bahas soal nih. Ini setelah ini teman-teman itu ya, dimohon buat aktif bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ini juga pertanyaannya nggak banyak kok, cuma 4. Lanjut. Nih, pertanyaan pertama. Wilayah zona interaksi desa kota yang mempunyai lokasi dekat dengan pusat kota dan merupakan tempat tinggal pengelaju ialah, bisa banget. Ada lagi yang mau jawab? Oke, ini udah pada mulai jawab. Benar, jawabannya itu A. Karena dia suburban, seperti yang udah aku jelaskan tadi. Definisi sebelumnya. Dia merupakan dekat dengan pusat kota dan juga tempat itu digunakan buat tempat tinggal para pengelaju. Lanjut ke pertanyaan kedua. Nih, penduduk yang bertempat tinggal di wilayah perdesaan sekitar perkotaan umumnya berprofesi sebagai pekerja komuter karena titik-titik. Itu jual pancing. Kalian jual namanya pasar suaranya nih jual baju ya kalau makanan. Ya pasti Namanya, ada ya. silakan jawab. Ini mas, anu pasar pasar. Oke. Ini udah pada jawab A semua, jadi benar jawabannya itu A. Jarak tempuhnya yang dekat. Sebenarnya ini faktor-faktor lainnya masih mempengaruhi ya. Pekerja komuter tuh yang dia sangat mobile, istilahnya kayak para pengelaju, terus mereka yang pergi pagi pulang pagi gitu loh, paham Mbak ya? Ya kayak gitu. Nah betul-betul nih analogi yang sangat baik. Ingat aja commuter line. Sebenarnya ini pilihannya bisa semua, cuma yang paling menjawab karena kita ingat zona interaksi desa kota yang tadi, yang nomor 1 kan inti kota, yang kedua adalah suburban. Nah, suburban itu kan paling dekat tuh sama apa namanya? Sama pusat kota. Jadi jarak tempuhnya tuh lebih dekat. Sedangkan kalau dan dia budaya dari kota itu masih sangat kental. Kalau ini kan murahnya biaya hidup di desa kan dia lebih jauh ke desa daripada ke kota. Kayak gitu. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Nih, karakteristik wilayah yang mencirikan wilayah fungsional adalah: 1. Menunjukkan kondisi fisik tertentu. 2. Merupakan wilayah yang dinamis. 3. Merupakan kawasan yang homogen. Dan yang keempat adalah umumnya berada di pusat kota. Silakan teman-teman bisa jawab yang mana.
Oke, ini udah pada jawab. Jadi benar jawabannya itu yang C ya. Karena yang ditanyakan adalah wilayah fungsional. Ingat, wilayah fungsional itu yang eh, penitik beratannya adalah aktivitas masyarakat. Jadi kalau menunjukkan kondisi fisik tertentu, ini kan ingat tadi kondisi fisik berarti yang berupa batuannya apa, iklimnya apa. Nah, ini kan termasuknya dalam wilayah formal. Sedangkan kalau nomor 2 ini kan wilayah yang dinamis. Artinya dinamis apa? Di dalamnya itu ada perubahan. Perubahan ini yang disebabkan oleh manusia. Nah, yang ketiga itu merupakan kawasan homogen. Kawasan homogen ini sebenarnya semua kawasan itu homogen, tapi kalau homogen di sini lebih cenderungnya ke wilayah formal ya. Lalu kalau umumnya berada di pusat kota, ini udah jelas banget kalau dia itu wilayah fungsional karena orientasinya tuh pada pekerjaan manusia. Itu. Paham ya sampai sini? Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Apa dampak positif interaksi desa kota bagi penduduk desa? Oke, ini ada yang jawab D, ada yang jawab A, ada yang jawab B juga. Oke, ini sebenarnya semua jawabannya itu itu ya sangat nyambung semua ya. Jadi kalau menurut kalau menurut enggak kecuali itu Kak, enggak kok bener soal. Jadi kalau menurutku itu jawabannya A, meningkatkan pengetahuan penduduk. Karena kalau ini kita diskusi aja ya, kalau teman-teman ada pendapat lain, disampaikan aja nggak apa-apa kalau ini. Karena aku juga menyampaikan dari aku sendiri, kalau aku tuh jawabannya A. Karena ini yang di-highlight itu adalah bagi penduduk desa. Nah, jadi kita tuh apa sih yang bisa eh, yang membedakan istilahnya khususnya untuk penduduk desa itu apa? Sedangkan nih kalau tadi pada jawab D, kalau menurut kondisi perekonomian, masyarakat kota juga mengalami peningkatan kondisi perekonomian dari masuknya desa. Jadi istilahnya kurang apa ya, kurang spesifik sih kalau kata aku. Kalau misalnya keragaman mata pencaharian ini lebih ke dampak di kota sih, karena dia kan lebih masyarakatnya lebih banyak, jadi kemungkinan untuk semakin bertambah itu semakin banyak. Mungkin ada yang mau berpendapat nih tentang soal nomor 4 ini. Oke, jadi itu kalau dari aku ya. Kalau teman-teman punya pendapat sendiri bisa disampaikan. Ya, jadi kalau menurut aku sih itu karena concern-nya di sini adalah bagi penduduk desa. Ini juga harus hati-hati ya kalau baca soalnya karena dampak positif dari desa kota bagi penduduk desa itu sendiri, bagi penduduk kota itu juga sendiri. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup?
Oke, mungkin karena cukup, kita cukupkan aja pada sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah bergabung. Oh iya, sebelumnya mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Sama ini minta tolong buat diisi ya ulasannya. Gue nyusul ke UGM. Oke, amin. Ditunggu. Teman-teman bisa dokum dulu yuk. Yang mau nyalain kameranya boleh banget yuk, temenin aku nyalain kameranya. Belum mandi nggak apa-apa, ayo. Buat hostnya aman ya? Kalau sobat kita sebelum Nah,